Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Incelin Hosana Jevani Tarigan sebagai dosen tetap di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat dalam bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT-PT tahun 2025. Fokus utama video ini adalah untuk menguraikan rencana pembelajaran semester atau yang disebut RPS pada mata kuliah Psikologi Perkembangan bagian 2 serta proses pengajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, silakan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama dengan saya untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Kalau yang semester lalu kita sudah belajar tentang Psikologi Perkembangan 1, itu kalau boleh saya sedikit menguraikan, kita belajar tentang bagaimana perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosi pada masa kanak-kanak awal, masa bayi, hingga kanak-kanak akhir. Nah, untuk perkembangan 2 ini kita akan melanjutkan mulai dari perkembangan masa remaja, kemudian dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir, sampai menjelang kematian. Ya, sebelum saya mulai materi hari ini, saya akan menjelaskan uraian singkat dari rencana pembelajaran semester dalam semester genap ini ya. Ini kita masuk semester genap. Oke, deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah Psikologi Perkembangan 2 itu merupakan mata kuliah yang membahas mengenai konsep dasar dari psikologi perkembangan itu sendiri, yang membahas isu-isu, teori-teori dalam perkembangan dan metode dalam penelitian, perkembangan mulai dari masa remaja, dewasa hingga menjelang akhir kehidupan. Jadi kita akan mempelajari keseluruhan sampai menjelang akhir kehidupan. Jadi ketika orang sudah mau meninggal, bagaimana perkembangannya itu akan dipelajari di perkembangan 2. Kemudian untuk buku yang digunakan itu kita pakai buku Santrop, yaitu Lifespan Development. Saya pakai edisi ke-13. Ini ada di ruang baca kalau kalian mau pinjam, atau kalau kalian mau beli juga boleh, itu ada dijual di Amazon gitu ya. Kemudian untuk kemampuan mahasiswa yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep dasar dari psikologi perkembangan yang membahas isu-isu, teori-teori dalam perkembangan dan metode dalam psikologi perkembangan mulai dari masa remaja, dewasa hingga menjelang akhir kematian. Untuk materi pembelajarannya, kita ada 13 materi yang akan dilaksanakan karena ada satu materi untuk membahas studi kasus dan satu pertemuan untuk melaksanakan ujian tengah semester dan satu pertemuan melaksanakan ujian akhir semester. Jadi untuk materinya, yang pertama perkembangan fisik remaja, kemudian perkembangan kognitif remaja, perkembangan sosio-emosi remaja, lalu perkembangan fisik dewasa awal, kemudian perkembangan kognitif dewasa awal, kemudian perkembangan sosio-emosi dewasa awal, dilanjutkan dengan perkembangan fisik dewasa menengah, perkembangan kognitif dewasa menengah, perkembangan sosio-emosi dewasa menengah, lalu perkembangan fisik dewasa akhir, perkembangan kognitif dewasa akhir, perkembangan sosio-emosi dewasa akhir, dan yang terakhir menjelang ajal, kematian, dan berduka. Jadi nanti di pertemuan ke-14 kita akan melakukan studi kasus atau analisis kasus, seperti itu ya. Selanjutnya untuk sistem dan metode pembelajaran. Untuk sistem pembelajaran, untuk mode pembelajaran kita menggunakan student center learning. Kemudian kurikulum yang digunakan sampai saat ini kita masih pakai kurikulum MBKM. Lalu nanti akan menyesuaikan dengan kurikulum yang terbaru sekarang, yaitu mahasiswa berdampak atau kampus berdampak begitu ya. Tapi sampai saat ini kita masih pakai MBKM 2021. Kemudian perkuliahan dilaksanakan tatap muka, yaitu di kelas. Jadi kita tidak ada sistem daring, semuanya dilakukan di kelas. Kemudian penilaian dan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil tugas, ujian, dan keaktifan di kelas.
Jadi kalau kalian mengerjakan tugas atau diberikan tugas, silahkan kerjakan sebaik-baiknya, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok. Kemudian jika di kelas, silahkan seaktif-aktifnya, karena itu akan menjadi tambahan nilai untuk keaktifan kelas, dan ketika ujian juga dikerjakan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Kemudian jadwal perkuliahan dilaksanakan setiap hari Rabu dengan bobot SKS yaitu sebanyak 3 SKS. Kemudian untuk metode pembelajaran, kita menggunakan metode ceramah ya, kemudian metode diskusi kelompok karena akan ada tugas kelompok juga, dan yang terakhir kita akan melakukan studi kasus. Ya, jadi akan ada pemberian kasus yang akan kalian analisis baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Selanjutnya untuk komponen penilaian dan bobot dari masing-masing yang sudah saya jabarkan tadi, untuk komponen kehadiran ataupun partisipasi itu saya berikan bobot 10%. Ya, jadi silahkan dihitung-hitung kehadirannya dan partisipasinya di kelas karena itu akan sangat berpengaruh sebanyak 10% untuk nilai akhirnya. Lalu untuk tugas individu ataupun tugas kelompok saya berikan bobot 20%. Kemudian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing diberikan bobot 35%. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk indikator penilaian. Nah, ini yang perlu kalian ingat karena ini akan sangat berpengaruh pada saat penentuan hasil akhir nilai kalian ya. Yang pertama, untuk kehadiran itu minimal 80%. Kemudian aktif dalam diskusi kelas ya, jika dosennya bertanya apakah ada yang bertanya atau dosennya mengajukan pertanyaan, jikalau memang kalian mampu menjawabnya silakan ajukan tangan dan jawab seperti itu. Kemudian memberi umpan balik atau pertanyaan yang relevan ya. Lalu untuk tugas individu ataupun kelompok, yang pertama, saya indikatornya adalah ketepatan waktu pengumpulan karena setiap tugas kita punya deadline-nya masing-masing. Jadi silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum batas akhir pengumpulan tugas. Lalu, kesesuaian dengan instruksi yang diberikan untuk tugas. Jadi, kalau dosennya minta apa, silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksi. Ya, kalau memang ada yang tidak dimengerti dari instruksi, silahkan ditanyakan. Gitu ya. Kemudian kualitas isi. Jadi dalam mengerjakan tugas juga harus sesuai dengan apa yang ingin ditanyakan atau apa yang diminta oleh dosen. Lalu originalitas. Jadi usahakan untuk tidak melakukan plagiat. Kemudian untuk ujian tengah semester, pemahaman terhadap konsep dasar, yaitu tergantung pertanyaannya ya, pasti akan ada konsep dasar yang akan ditanyakan, lalu kemampuan analisis dan penerapan teori, lalu struktur dan ketepatan jawaban. Jadi kemungkinan untuk ujiannya tidak hanya menggunakan ujian dengan metode multiple choice, mungkin ada ujian isian atau esai. Lalu untuk ujian akhir semester, ini penguasaan materi secara menyeluruh. Jadi bukan berarti yang namanya ujian akhir semester itu yang ditanyakan hanya materi setelah ujian tengah semester gitu ya, tapi juga dari awal bisa saja akan ditanyakan seperti itu. Lalu kemampuan menjawab soal analisis, dan yang terakhir ketepatan dan kelengkapan jawaban. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk uraian singkat pembelajaran kita satu semester ini? Silahkan. Cukup dipahami ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini adalah perkembangan fisik dan kognitif dari remaja. Sebelum kita masuk ke materi inti dari perkembangan fisik dan kognitif, ini adalah sub pokok bahasan yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama, perkembangan fisik remaja, kemudian perkembangan kognitif remaja. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama mahasiswa diharapkan mampu memahami lalu menjelaskan mengenai perkembangan sifat dan perubahan yang terjadi pada fisik dan kognitif dari remaja. Jadi itu adalah capaian pembelajaran, harapannya seperti itu. Jadi nanti silahkan kalau misalnya ada mau ditanyakan saat saya menjelaskan, boleh acungkan tangannya ya. Oke, sebelum saya masuk ke topik remaja, saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu nggak siapa yang didefinisikan sebagai remaja? Silahkan acungkan tangannya. Ayo, ada yang tahu? Ingat ya, keaktifan kelas itu akan menambah bobot penilaian. Silahkan. Ada yang mau mengacungkan tangan?
Silakan sebutkan namanya. Baik, perkenalkan saya Gabriel Setiawanto. Remaja itu setahu saya orang yang sudah berusia 18 tahun, sekitar 18 tahun sampai 22. 18 sampai 22. 80 tadi, 18 maksudnya ya. Maaf. Oke, terima kasih Febri. Jawabannya orang yang berusia 18 tahun sampai sekitar kira-kira 22 tahun gitu ya. Oke, kita tampung dulu ya jawabannya. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan. Jadi menurut saya remaja itu adalah masa paling dewasa. Biasanya remaja itu berusia 10 sampai 21 tahun. Jadi ada remaja awal dan akhir. Oke, terima kasih Sofi jawabannya. Jadi remaja itu adalah masa peralihan ya dari usia kanak-kanak menuju dewasa dan usianya kira-kira 10 sampai 21 tahun gitu ya usia rentangnya. Dan kata Sofi itu ada pembagian usia remaja, remaja awal, tengah, dan akhir. Ada lagi yang mau menambahkan dari jawaban teman-temannya? Silahkan. Oke, kalau tidak ada kita tampung dulu. Jadi jawaban yang kedua-dua teman kalian itu sangat tepat sekali ya. Karena definisi remaja itu tidak hanya sekedar oh remaja itu adalah anak yang usianya 10 tahun, oh remaja itu adalah anak yang usianya 18 tahun, tidak seperti itu saja. Jadi remaja itu usia dari 10 tahun, bisa 10 tahun, bisa 11 tahun ya, tergantung dari faktor individu masing-masing. Lalu berakhirnya usia remaja itu sampai usia berapa? Ada yang bilang sampai 18 tahun, ada yang bilang sampai 21 tahun, ada yang bilang sampai 22 tahun. Tergantung kita pakai teori siapa menjelaskan akhir dari usia remaja. Tapi mulainya itu yaitu dari usia 10 tahun. Ya, kalau di tingkat sekolah itu kira-kira SMP kelas 1 seperti itu ya. Itu usia remaja. Oke, jadi usia remaja atau masa remaja atau kalau bahasa Inggrisnya adalah adolescence adalah suatu periode transisi dalam rentang kehidupan manusia yang menjembatani dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Kemudian karakteristik remaja. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya bahwa akan terjadi perubahan biologis, perubahan fisik. Jadi perubahan biologis yang terjadi pada tubuh remaja itu sangat dramatis. Kenapa? Karena pertumbuhan tingginya cepat. Itu kalau laki-laki. Perempuan juga begitu, tapi biasanya lebih cepat di laki-laki. Ya. Kemudian apalagi yang membuat itu dramatis perubahan biologisnya? Kalau kita yang perempuan, pertumbuhan payudara. Kalau laki-laki, pertumbuhan jakun, suaranya semakin ngebas gitu ya. Yang tadinya mama, sekarang mama kayak gitu ya. Jadi lebih ngebas suaranya. Itu kalau perubahan yang dramatis gitu ya. Kemudian pengalaman dan tugas perkembangan baru ya. Artinya akan yang tadinya masih tergantung sama orang tua atau tergantung sama pengasuh sudah harus mandiri. Lalu tugas-tugas juga di sekolah juga akan semakin rumit begitu ya, karena sudah ada tugas dan tahapan perkembangan yang baru. Lalu merasa sudah memiliki hubungan yang berbeda dengan orang tua. Jadi hubungan atau relasi dengan orang tua ataupun keluarga sudah berbeda. Bukan tidak sayang, tapi sudah berbeda, sudah ada privasi. Ya, dengan hubungan pertemanan juga kita jadi berbeda. Kalau di SD kita berteman itu hanya sekedar main lompat tali, ya kan? Atau main kelereng gitu ya kalau di SD. Tapi kalau di SMP ataupun di SMA sudah ada pertemanan yang lebih intens. Lalu terjadinya eksplorasi seksual. Jadi akan ada eksplorasi seksual. Kenapa ya saya bisa begini? Kenapa ya yang lain tidak begitu? Begitu ya. Sudah terjadi eksplorasi. Bahkan mungkin ya kalau yang sudah masuk ke fase pubertas, bagi yang perempuan sudah mengalami menstruasi. Artinya dia akan mempelajari menstruasi itu seperti apa yang harus saya siapkan, bagaimana cara menghadapinya,
Kenapa perutku sakit kalau menstruasi? Misalnya begitu, itu explore. Laki-laki juga begitu. Kenapa saya bangun tidur kok basah? Gitu ya. Kenapa kok saya mikirnya aneh-aneh? Dulu waktu masih kecil nggak punya pikiran itu. Itu karena sudah mengalami akil balik. Itulah terjadi namanya eksplorasi seksual. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkembangan fisik remaja. Ya, itu tadi secara umum ya karakteristiknya. Jadi kita masuk ke perkembangan fisik remaja. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira fisik remaja itu seperti apa? Silahkan. Acungkan tangannya, boleh? Silahkan. Sebutkan namanya ya. Kalau misalnya dari Tasya, mungkin perkembangan fisik remaja itu kalau misalkan untuk laki udah mulai tumbuh jagung atau bulu-bulu di muka. Kalau misalnya untuk cewek tadi ya mungkin Iya disebutkan aja, udah dewasa kok ya. ya seperti itu lah. Iya. Jadi ya sudah mulai kumis, kalau suaranya juga udah berubah. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya, tepat banget ya. Jadi sudah ada jakun ya, suaranya sudah menjadi lebih bass gitu ya. Sudah, kalau paduan suara itu ambil suara yang bagian apa, bariton gitu ya, atau bagian ya bassnya kayak gitu. Oke, jadi untuk fisik remaja ini yang pertama sekali kita tandai adalah terjadinya pubertas. Tapi pubertas itu bukan berarti remaja begitu ya. Karena belum tentu anak yang sudah masuk usia remaja, dia sudah pubertas. Paham ya? Jadi ada anak yang usianya sudah 16 tahun, tapi dia belum mengalami pubertas. Kalau dia perempuan, dia belum mengalami menstruasi. Kalau dia laki-laki, dia belum mengalami akil balik. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa untuk usia, remaja ini tergantung dari individunya masing-masing, faktor psikologis dan fisik dari masing-masing individu. Selanjutnya, untuk masa pubertas ini, saya bedakan antara wanita dengan pria. Ya, kalau untuk wanita itu tanda pertamanya itu adalah menstruasi atau kita sebut dengan menarche, gitu ya. Bisa di usia 9 bahkan sampai 15 tahun. Tapi ada juga loh yang usianya 16 tahun. Ya, seperti itu. Kalau untuk laki-laki bisa terjadi di usia 10 sampai 14 tahun. Atau juga bisa terjadi di lebih awal dari usia 10 tahun, misalnya 9 tahun. Atau lebih lambat dari di usia 15 tahun atau bahkan ada yang di usia 17 tahun baru akil balik. Ya, tergantung hormonnya. Dalam masa pubertas ini, kalau dia lebih awal terjadi, jadi kalau perempuan 10 tahun ya pada umumnya, kalau dia terjadi di usia 9 tahun atau 8 tahun, atau pada laki-laki akil baliknya di usia 9 tahun, atau mungkin di usia 8 tahun sudah akil balik, itu disebut sebagai precocious puberty. Kemudian untuk tugas perkembangan remaja ini yang saya bilang di awal bahwa setiap tahapan itu ada tugas perkembangannya masing-masing. Kalau untuk tugas perkembangan remaja, yang pertama menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan fisik. Artinya dia walaupun merasa kurang puas dengan fisiknya yang semakin lebar misalnya ya, tapi dia tetap bisa menerima kenyataan bahwa oh ya saya sudah pubertas. Kemudian membangun hubungan sosial yang matang dengan teman sebaya. Artinya kita sudah lebih intens ya bertemannya, sudah ada persahabatan. Kemudian menerima peran sosial sebagai pria ataupun wanita. Jadi bertemannya udah mulai berkelompok. Wanita dengan wanita, pria dengan pria. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan dari fisik kita gitu ya. Kemudian mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Jadi kita nggak gampang menangis, tidak gampang marah lagi kalau misalnya keinginan kita tidak dipenuhi oleh orang tua. Ya, kalau masih kanak-kanak kita langsung ini ya tantrum ya, langsung marah-marah gitu ya. Kemudian mengembangkan nilai atau sistem etika sebagai panduan perilaku. Sudah ada sistem nilainya.
Saya kalau misalnya mau lewat di depan orang yang lain, mau itu lebih dewasa atau lebih muda dari saya akan memberikan tangan misalnya. Sudah ada sistem nilai yang diterapkan dalam diri kita. Itu perbedaannya dengan masa kanak-kanak. Lalu mempersiapkan diri untuk kehidupan pernikahan atau kehidupan berkeluarga. Karena bukan tidak mungkin ya, di usia kalian yang mungkin masih remaja ini sudah menikah. Kalau sudah ketemu jodoh, orang tua mengizinkan, kan menikah gitu ya. Nah, setelah menikah apa? Punya anak. Jadi harus sudah punya persiapan ke situ. Jadi itu adalah salah satu tugas dari perkembangan remaja. Lalu bagaimana untuk bisa menghadapi ini semua? Bagaimana bisa mencapai tugas perkembangan ini? Ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk kita bisa menyelesaikan tugas perkembangan remaja. Ada dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Kalau internal itu dari diri kita sendiri, kalau eksternal dari lingkungan ya. Untuk yang internal, yang pertama sekali kita harus punya self-efficacy atau keyakinan diri. Percaya diri, merasa mampu, merasa bisa, gitu ya. Jangan merasa tidak bisa sebelum mencobanya, gitu. Itu harus punya. Lalu academic grit, karena berkaitan dengan pendidikan, kita harus punya kegigihan dalam akademik. Kenapa? Karena tuntutan tugas itu semakin sulit. Kalau kita tidak punya kegigihan, maka kita akan gagal dalam mengerjakan tugas atau tantangan di akademik. Lalu kita harus punya resiliensi atau resilience, harus punya ketahanan, tahan uji. Karena apa? Setiap hari kita dapat tugas, setiap hari kita ada tuntutan dari orang tua, dari sekolah. Kalau kita nggak bertahan, itu yang terjadi di Korea, banyak anak-anak remaja yang akhirnya suicide. Dia tidak tahan dengan stres yang dihadapi, itu ya. Lalu kematangan emosi. Ya, tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Kalau orang yang sudah matang, maka dia akan mengerti akan hal itu. Tapi kalau orang yang tidak matang, ketika ada sesuatu hal yang tidak bisa dia dapatkan, maka dia akan merasa emosi, merasa kecewa, dan akhirnya akan stres dan depresi. Itu ya, itu tidak matang namanya. Lalu identitas diri yang positif. Kenapa? Karena pertemanan yang baik itu akan muncul di usia remaja. Kalau dia tidak memiliki teman yang baik, artinya teman-temannya negatif, maka dia akan menjadi orang yang negatif. Sehingga harus membangun diri yang positif. Lalu untuk aspek eksternal. Kalau aspek eksternal yang pertama dukungan orang tua dan keluarga. Kenapa? Karena kita tidak hidup sendiri ya. Kita hidup berdampingan, kita hidup sosial. Jadi kita butuh dukungan orang tua dan keluarga. Kalau kita pengen seperti ini, lalu orang tua kita menolak, kita akan kesulitan. Seperti itu ya. Lalu adanya lingkungan teman sebaya yang positif. Ini tadi untuk membangun diri yang positif. Kalau kita memiliki teman sebaya yang negatif, ngajak main-main yang tidak benar, otomatis kita akan terikut. Walaupun di awal-awal kita berusaha menolak begitu ya, tapi lama-lama akan ikut arus gitu ya, sehingga harus punya lingkungan teman sebaya yang positif. Lalu peran guru dan sekolah kalau dia masih sekolah, jadi itu sangat penting ya. Apakah gurunya itu guru yang mengayomi atau guru yang tidak mengayomi, itu akan fatal bagi anak remaja. Lalu akses pada informasi dan bimbingan, karena remaja itu masih butuh bimbingan. Kalau dia hidup sendiri atau tidak ada yang memperhatikan, akhirnya remaja akan berjalan sendiri dan akhirnya akan menjadi remaja yang tidak positif. Kemudian budaya dan nilai dari masyarakat. Kita beruntung kita tinggal di Indonesia yang memiliki budaya yang cukup baik ya dibandingkan negara-negara maju, negara-negara barat. Sehingga itu harus dipertahankan. Walaupun kita semaju apapun, sebaik apapun ekonomi, tapi tetap kita harus mengingat bahwa budaya kita adalah budaya santun, budaya yang memiliki etika, dan itu adalah nilai yang cukup baik ditanamkan pada remaja. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, silahkan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Aura. Saya di sini mau bertanya. Tadi kan Ibu sempat menjelaskan beberapa tugas perkembangan bagi remaja. Nah, apabila
seorang remaja ini dia tidak memiliki salah satu dari tugas perkembangan itu, apa yang kira-kira harus dilakukan oleh remaja itu? Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya Aura. Pertanyaannya cukup baik ya. Kalau ada tugas perkembangan remaja dari beberapa tadi yang sudah saya jelaskan, lalu bagaimana jika tidak ada atau ada satu yang tidak terselesaikan begitu ya? Itu akan muncul di fase berikutnya, di tahapan berikutnya. Misalnya Mengenai kemandirian dari orang tua. Ketika ada remaja yang tidak mandiri di fase remaja, artinya semuanya disediakan orang tua, semuanya difasilitasi, ya. Ketika dia ingin bertanya sesuatu, dia tanya orang tua, tidak bisa menyelesaikan sendiri. Itu akhirnya ketika masuk di usia dewasa, bertemu dengan orang lain yang di luar daripada keluarganya, tidak ada orang tua saat itu, dia akan menjadi orang yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan jadi orang yang mengucilkan dirinya sendiri, denial. Saya nggak bisa. Misalnya dia di pekerjaan, saya nggak mampu, ini gimana? Saya nggak mau nanya siapa. Atau misalnya dia sudah menikah, ya. Ketika ada masalah atau stres yang datang, masalah pernikahan banyak ya. Lalu dia tidak punya sosok orang tua untuk ditanyakan atau merasa minder kalau mau nanya. Tapi waktu masa remaja dia tidak mandiri. Akhirnya apa? Aku nggak sanggup menghadapi istriku. Kita berpisah saja. Begitu. Karena merasa tidak sanggup menghadapinya. Gitu ya. Jadi fase yang gagal atau tidak terselesaikan di tahapan perkembangan sebelumnya itu akan muncul di perkembangan selanjutnya. Bisa langsung atau mungkin pakai waktu. Begitu. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaannya karena waktu kita juga sudah hampir habis begitu ya. Untuk tugasnya, saya juga sudah menyantumkan tugas di e-learning. Nanti kalian boleh lihat e-learningnya masing-masing dan akan ada deadline dalam mengumpulkan tugas. Jadi silakan dikerjakan sebaik-baiknya dan dikerjakan pada waktu yang sudah ditetapkan. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.